Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsafiatul Fadila, NPM 2131050035 dari Prodi Sosiologi Agama kelas C. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Gerakan Sosial Keagamaan dengan dosen pemangku Ibu Siti Badiah. Nah, langsung saja ke materinya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan merujuk pada upaya-upaya kolektif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan sosial atau politik yang didasarkan pada keyakinan agama mereka. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial keagamaan. Di antaranya yang pertama yaitu teori keterasingan religius. Teori ini menyoroti perasaan keterasingan atau ketidakpuasan yang mendorong individu atau kelompok untuk mencari solusi dalam agama. Teori yang kedua yaitu ada teori mobilisasi sosial. Teori ini menekankan proses mobilisasi individu atau kelompok keagamaan untuk bertindak sebagai gerakan sosial. Yang ketiga yaitu teori kerusuhan agama. Teori ini mencoba menjelaskan kerusuhan atau konflik yang terjadi antar kelompok agama yang berbeda. Yang keempat yaitu ada teori konflik struktural. Teori ini mengacu pada ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat yang menciptakan ketegangan antara kelompok agama. Yang kelima yaitu teori modernisasi. Teori ini mengajukan bahwa modernisasi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi peran agama dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam yaitu teori respon krisis. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial keagamaan seringkali muncul sebagai respon terhadap krisis sosial, politik, atau ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada teori identitas. Teori ini menyoroti peran identitas keagamaan dalam membentuk solidaritas dan mobilisasi sosial. Selanjutnya ada beberapa macam bentuk gerakan sosial keagamaan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada misi dan evangelisasi. Gerakan ini bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran agama tertentu kepada orang-orang yang belum mengenal atau belum memeluk agama tersebut. Yang kedua ada organisasi kesejahteraan sosial. Gerakan ini fokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu ada gerakan aktivisme politik. Beberapa gerakan sosial keagamaan berperan dalam arena politik untuk memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai agama yang mereka miliki. Nah, yang keempat yang bisa kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada gerakan reformasi sosial. Gerakan ini bertujuan untuk membawa perubahan sosial yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Nah, yang kelima yaitu ada kelompok konservatif. Gerakan ini berupaya untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai agama yang dianggap klasik atau otodidak. Yang keenam yaitu ada gerakan pembangunan komunitas. Gerakan ini terfokus pada pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pembangunan infrastruktur yang dibangun atas nilai-nilai agama. Yang ketujuh yaitu ada gerakan reklamasi moral. Gerakan ini berusaha untuk memperbaiki atau memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat yang dianggap telah terkikis. Nah, lanjut yang kedelapan yaitu ada gerakan ekumenis. Gerakan ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama, dialog, dan persatuan antar kelompok-kelompok agama yang berbeda. Nah, yang kesembilan yaitu gerakan perdamaian dan toleransi. Gerakan ini berupaya untuk membangun perdamaian, toleransi, dan pengertian antara komunitas agama yang berbeda. Nah, setiap gerakan sosial keagamaan memiliki fokus, metode, dan tujuan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Namun, di masing-masing gerakan tersebut memiliki aspek-aspek yang dapat dipahami oleh nilai-nilai dan ajaran agama mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit materi mengenai gerakan sosial keagamaan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sunshine.